Salam, salam damai sejahtera bagi kita semua. Kembali kita ketemu di channel Renungan Firman Tuhan. Tujuan renungan ini supaya setiap orang yang percaya kepada Tuhan, yang sedang mengalami tantangan masalah hidup di dalam kehidupannya, mendapatkan kekuatan yang baru dan dapat dipulihkan, dikuatkan melalui kebenaran firman Tuhan. Itulah sebabnya channel ini hadir bagi kita, supaya bertujuan bahwa kita tidak putus asa dalam setiap persoalan masalah yang kita alami. Bahkan kita juga mengerti bahwa di dalam persoalan itu ada Tuhan yang selalu menyertai dan memberikan kekuatan kepada kita. Itulah sebabnya tiap-tiap hari kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa di hadapan Allah. Bapa yang ada di dalam surga, yang penuh kasih di dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur bahwa Tuhan selalu ada bersama kami, yang tidak pernah mengenal musim di dalam kehidupan kami. Itulah sebabnya kami sebagai anak-anak Tuhan yang tetap percaya di hadapan-Mu, kami serukan di hadapan-Mu, berikan bagi kami roh-Mu, berikan bagi kami kekuatan, sehingga semasa kami ada di dalam dunia, kami layak dikatakan bahwa anak-anak Tuhan, karena kami mampu mempertahankan iman kami di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, berikan bagi kami roh-Mu, sehingga kami mengerti, memahami, dan kami tahu bahwa selalu ada Tuhan bersama-sama dengan kami. Terima kasih Bapa. Inilah doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Renungan kita pada saat ini kita ambil di dalam kitab Yohanes pasal 12 ayat 20 sampai 33. Yesus memberitakan kematiannya. Di antara mereka yang berangkat untuk beribadah pada hari raya itu, terdapat beberapa orang Yunani. Orang-orang itu pergi kepada Filipus yang berasal dari Betsaida di Galilea, lalu berkata kepadanya, "Tuan, kami ingin bertemu dengan Yesus." Filipus pergi memberitahukannya kepada Andreas. Andreas dan Filipus menyampaikannya pula kepada Yesus. Tetapi Yesus menjawab mereka, katanya, "Telah tiba saatnya Anak Manusia dimuliakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayananku ada berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Sekarang jiwaku terharu, dan apakah yang akan kukatakan? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini. Tidak, sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Bapa, muliakanlah namamu. Maka terdengarlah suara dari sorga, aku telah memuliakannya, dan aku akan memuliakannya lagi. Orang banyak yang berdiri di situ dan mendengarkannya berkata bahwa itu bunyi guntur. Ada pula yang berkata, seorang malaikat telah berbicara dengan dia. Jawab Yesus, "Suara itu telah terdengar bukan oleh karena aku, melainkan oleh karena kamu. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Dan apabila aku ditinggalkan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku." Ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana cara ia akan mati. Tema kita pada saat ini, kemuliaan lewat pengorbanan, jalan salib yang mengubahkan. Kemuliaan lewat pengorbanan, jalan salib yang mengubahkan. Menurut cara pandang dunia, orang yang berhasil adalah orang yang menang, berada di atas, dan memiliki banyak hal yang tidak dimiliki orang lain. Mereka yang dipandang adalah yang kaya raya, memiliki jabatan dan kekuasaan tinggi. Hal ini jauh berbeda dengan cara pandang Yesus. Di dalam prinsip kerajaan Allah, seorang yang memiliki hidup yang bermakna adalah mereka yang mau berkorban dan melayani orang lain. Di dalam ayat yang kita renungkan ini, Yesus berkata, "Sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati,
ia akan menghasilkan banyak buah. Yohanes pasal 12 ayat 24. Melalui bagian ini, Yesus sekali lagi menjelaskan bahwa ia harus mati agar kematiannya membawa hidup bagi banyak orang. Ia melanjutkan ayat 25 dengan berkata, barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak dicintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Hal ini jauh berbeda dari cara pandang dunia yang mengutamakan kemenangan dan kehidupan. Melalui pandangan dunia yang mengutamakan bagian ini, Yesus mengingatkan pentingnya kita hidup berkorban bagi orang lain dan bukan hanya hidup untuk kesenangan dan kemenangan pribadi. Dan Yesus bukan hanya mengajar, terlebih Yesus menghidupi apa yang ia ajarkan. Ia mati di atas kayu salib agar kita mendapat selamat dan kehidupan yang kekal. Bagaimanakah hidup kita? Apakah kita hidup dengan cara Tuhan atau cara dunia? Dalam kehidupan kita, apakah kita mengejar kekayaan, kuasa, dan pengaruh? Banyak orang termasuk orang Kristen hidup hanya untuk mengejar harta, kenyamanan, dan kekuasaan. Apabila kita hidup demikian, apakah bedanya hidup kita dengan hidup orang-orang dunia? Kita harus bertobat dan berbalik, hidup di jalannya Tuhan. Mari kita hidup sebagaimana Kristus mengajar kita melalui firman Tuhan hari ini. Kita harus belajar seperti Kristus untuk berkorban bagi orang lain dan menjangkau jiwa yang belum percaya. Karena di akhir hidup kita, kekayaan kita takkan berarti di hadapan Tuhan. Mari kita terus hidup sesuai dengan cara Tuhan dalam kehidupan ini. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bukti Yesus mengasihi dunia dan mengasihi kita, ia menyerahkan nyawanya di atas kayu salib. Itu adalah bukti di mana ia sangat mengasihi isi dunia ini. Tetapi yang lebih penting adalah ada makna di mana orang-orang harus diselamatkan dari dosa. Itulah yang dilakukan oleh Allah. Itulah sebabnya di hari-hari terakhirnya maka ia mengalami penderitaan. Ia ditangkap dan semua orang yang telah melihat apa yang dibuatnya, mereka tidak menganggap itu berarti. Tetapi makna akibat kematiannya di atas kayu salib, di situ titik balik di mana semua orang yang tidak ada pengharapan mendapatkan pengharapan, di mana iblis yang selama ini berkuasa sekarang tidak berkuasa lagi karena Tuhan Yesus telah mengalahkan mereka di atas kayu salib, dan ia turun ke dalam dunia untuk juga mengkonfirmasi bahwa dia adalah Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Itulah sebabnya bagi kita orang-orang yang sudah ditebus dan sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saat ini kita memiliki pengharapan. Apakah sekarang kita meragukan kasih Allah terhadap hidup kita? Apakah saat ini kita meragukan pemeliharaan Allah terhadap hidup kita? Sesekali tidak. Itulah sebabnya diajarkan bagi kita, jadilah kamu berkat, usahakanlah supaya bisa bermakna dan berguna bagi semua orang di mana kamu berada. Itulah sebabnya dia mengajarkan bagi kita bahwa tetaplah setia, tetaplah percaya, dan tetaplah mengandalkan Tuhan. Jika demikian, maka bisa kita menjadi berkat. Tetapi jika tidak demikian, maka hidup ini sia-sia dan tidak berarti semasa kita ada di dalam dunia. Terima kasih Bapa yang baik yang ada di dalam surga. Kami mengucap syukur buat karya-Mu melalui firman-Mu, di mana Tuhan menyatakan diri, dan kami mengerti saat ini bahwa betapa besar dan betapa berharga kami di mata-Mu, sehingga Tuhan Yesus rela untuk mati di atas kayu salib dan menebus setiap dosa hidup kami di dalam dunia. Terima kasih Bapa, ajarkan kami mengerti dan memahami, ajarkan kami setia, dan berikan Roh-Mu bagi kami, sehingga kami tidak bimbang, sehingga kami tidak goyang, sehingga kami tidak takut. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan ini. Semoga Bapak Ibu dapat diberkati. Jika Bapak Ibu diberkati melalui renungan ini, silakan like, komen, dan subscribe, atau tinggalkan pesan-pesan di kolom komentar, atau juga pokok-pokok doa yang bisa kami doakan bersama-sama. Terima kasih.
Tuhan Yesus memberkati.